Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Andini, atau jika di kelas B saya biasa dipanggil Andini. Saya berasal dari PKI 4B Yayan Tulungagung dengan NIM 12306 Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Ibu Tri Latifatul. Di sini saya akan menceritakan tentang perkuliahan online di masa pandemi ini. Tidak terasa, pandemi COVID-19 ini telah memasuki negara kita tercinta ini selama 1 tahun lebih. Dan dulu pastinya waktu pertama kali tiba-tiba kuliah dari rumah itu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk beradaptasi. Bagi saya mungkin sekitar 1-2 bulan, karena yang awalnya terbiasa kuliah bersama teman-teman di kampus, ini tiba-tiba harus kuliah di rumah. Dan menurut saya kuliah di rumah itu agak berat karena pastinya membutuhkan kuota yang banyak dan sinyal yang harus stabil. Jika tidak bisa seperti itu, pasti nanti akan tertinggal materi yang diberikan oleh dosen, terutama dosen yang suka menggunakan video tatap maya, kuliah tatap maya maksud saya, seperti menggunakan Google Meet ataupun via Zoom. Tapi menurut saya juga itu tidak terlalu masalah. Yang penting kita itu harus memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Jika kuliah di kelas itu biasanya kalau tidak bisa atau tidak mengerti materinya itu bisa langsung bertanya kepada dosen. Tapi kalau di kuliah online ini menurut saya kita itu harus memiliki cara lain untuk memahami materi tersebut. Misalnya jika kita tidak paham, itu kadang ada dosen yang tidak langsung merespon. Jadi nanti kalau ada tugas itu baru direspon saat kita udah mendapat jawaban dari apa yang kita inginkan. Itu maksud saya, dari apa yang kita penasaran dan gak ngerti itu. Jadi kita itu harus meminta bantuan kepada teman yang lain yang lebih mengerti. Jadi menurut saya kuliah online ini juga mempererat hubungan pertemanan, karena meskipun hanya lewat chat, itu akan membuat lebih akrab dengan teman, karena yaitu tadi saling tanya jawab tentang materi, diskusi dan lain-lain. Tapi menurut saya kuliah online itu juga menyenangkan karena kita bisa lebih hemat. Salah satunya uang bensin. Kita tidak kehilangan uang bensin, tapi kalau uang saku tetap, soalnya untuk membeli paket internet. Dan kuliah online itu kadang menjengkelkan juga. Misalnya ada juga dosen yang ketika akan memberi tugas itu katanya nanti saya kirim, tapi ternyata dikirimnya udah mendekati deadline, dan itu sangat membuat pusing. Dan ketika kuliah online itu yang agak susah itu waktu ada tugas kelompok, soalnya cuman lewat chat gitu, nanti terus ada yang paham. Ya kalau semuanya paham materinya sih gak apa-apa ya, tapi ada juga yang gak paham terus mengerjakannya itu masih nanti gitu, dan itu sangat menjengkelkan teman yang lain. Dan menurut saya juga agak susah sih ya kalau ada tugas kelompok itu tidak bertemu secara langsung, karena yang namanya diskusi itu menurut saya lebih enak kalau bicara langsung. Di perkuliahan online ini sendiri menurut saya juga tidak terlalu efektif untuk pemberian materi dari dosen, karena masih banyak mahasiswa itu yang ditanya paham, jawabnya paham, tapi ternyata enggak. Itu sangat banyak ya seperti itu, dan saya juga mengalaminya kadang juga seperti itu. Dan kuliah online ini sendiri menurut saya itu agak gimana ya, kan kalau kuliah di kampus itu kita kalau pengen meminjam buku di perpus gitu bisa gampang, tapi kalau kuliah online itu susah dan gak mungkin pergi ke kampus cuma buat pinjam buku. Jadi harus berupaya sendiri, misalnya membeli buku sendiri untuk pedoman kayak seperti itu. Dan yang menguntungkan dari kuliah online ini tidak terlalu membutuhkan banyak kertas dan tulis tangan, karena kebanyakan dosen itu memberikan tugas dengan
soft file, dikirim di soft file. Tapi itu akan membuat ruang penyimpanan di HP, utamanya di HP itu penuh. Dan sebenarnya sih kasihan juga untuk teman-teman yang mungkin ada yang belum mempunyai laptop. Itu sebenarnya kadang itu juga kasihan, soalnya ada tugas yang harus menggunakan aplikasi, dan aplikasi tersebut harus diinstal di laptop, bisa cuma di laptop. Itu agak kasihan kepada mereka. Dan kuliah online ini menurut saya juga kurang efektif dalam penilaian, karena waktu ada teman yang presentasi itu kadang teman-teman yang lain itu menjawabnya hanya asal-asalan, kadang juga asal browsing dari Google, terus asal kopas gitu. Dan menurut saya tetap lebih efektif kuliah offline sih, karena kuliah online ini biasanya itu jadwalnya agak rancu dengan kegiatan di rumah, karena kalau di rumah itu kadang belum ini belum itu gitu udah waktunya kuliah, dan kadang juga waktu disuruh orang tua gitu kadang juga tabrakan dengan jadwal kuliah. Jadi kuliah di rumah itu menurut saya agak kurang menguntungkan sih ya, karena ya itu tadi, satu dari materi yang mungkin agak susah dipahami, yang kedua itu boros kuota juga. Tapi menurut saya sih kuliah offline itu lebih maksud saya kuliah online itu lebih membuat lebih melelahkan, karena seperti berjam-jam gitu harus di depan laptop terus, dan kayak jadi membuat kita itu kurang gerak gitu. Jadi ya itu sebenarnya sudah resiko, tapi ya mau gimana lagi, karena pandeminya belum berakhir, jadi harus diterima saja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dari saya dan ada salah kata. Tetap stay safe teman-teman, jaga jarak ketika di keramaian, selalu pakai masker dan mencuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.